Hai sahabat IKB, balik lagi bareng gue Alvin di acara kita Tabu. Nah jadi gue tuh dari tabu.id. Jadi kalau temen-temen belum pernah dengar apa itu tabu.id itu merupakan suatu komunitas di Instagram yang tiap harinya itu mengupdate informasi-informasi terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi kita membahas hal-hal yang mungkin masih dianggap tabu oleh kebanyakan orang. Jadi kita membahas hal-hal seperti itu. Nah, hari ini kita mau membahas soal pendidikan seksual di Indonesia. Kita ingin mengupas apa sih itu sebetulnya pendidikan seksual yang komprehensif, ngebahas apa aja sih. Kita juga pengen coba melihat sejenak pendidikan seksual di Indonesia itu seperti apa kondisinya. Sudah cukupkah? Masih kurangkah? Lalu dampaknya apa? Gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kalau misalkan teman-teman ngedengar kata pendidikan seksual, salah satu yang langsung muncul adalah aktivitas seksual, seks. Karena mungkin ada namanya pendidikan seksual kan. Nah, jadi mungkin ada banyak yang salah kaprah bahwa pendidikan seksual itu hanya membahas seputar aktivitas seksual aja. Nih, sampai-sampai ada memesnya kan. Meme ini yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, ini diambil dari salah satu di film Mean Girls kalau nggak salah, di mana mereka ada pendidikan seksual yang disisipkan ke pelajaran penjaskes. Nah, di situ dibahas tuh cuman hal-hal terkait dengan aktivitas seksual saja, yaitu soal jangan berhubungan seksual, pakai kondom, lalu soal infeksi menular seksual, soal HIV. Jadi itu yang biasanya ada di kepala orang ketika mendengar kata pendidikan seksual, bahwa pendidikan seksual adalah pendidikan mengajarkan soal kondom, kontrasepsi, infeksi menular seksual, dan mungkin tambahannya pubertas, soal organ-organ reproduksi. 4 hal itu aja. Padahal apakah itu betul? Apakah pendidikan seksual yang komprehensif itu hanya membahas terbatas kepada hal-hal tersebut? Ternyata jawabannya tidak. Setidaknya kalau mengikuti acuan yang diberikan oleh International Technical Guidance on Sexuality Education atau ITGCSE. Nah, menurut standar dan panduan ini, yang kalau misalkan teman-teman tertarik untuk lihat kan ada linknya di deskripsi video ini, ada 8 tema besar yang seharusnya diajarkan dalam sebuah kurikulum pendidikan seksual yang komprehensif. Yang pertama adalah relasi interpersonal. Relasi interpersonal itu nggak mencakup pacaran doang, tapi juga relasi pertemanan, gitu. Jadi nggak hanya soal pacaran aja, tapi juga soal bagaimana kita membangun pertemanan yang sehat, bagaimana kita membangun pertemanan yang tidak saling menyakiti, gitu kan. Jadi relasi interpersonal secara umum. Lalu juga tentunya membahas soal nilai budaya dan seksualitas, lalu juga membahas soal gender, soal kesetaraan gender, soal dampak dari pandangan gender tradisional itu seperti apa. Apa sih sebenarnya gender itu? Apa kalau perempuan harus rambut panjang pakai rok, atau apakah laki-laki harus pakai celana dan rambut pendek, atau apa itu hanya konstruksi sosial belaka saja? Nah, jadi kita juga sebetulnya membahas hal-hal terkait dengan gender. Selain itu, pendidikan seksual yang komprehensif juga seharusnya membahas hal terkait kekerasan. Apa itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, ciri-cirinya itu apa saja kalau kalian mengalami hal-hal seperti ini, dan juga apa yang harus dilakukan kalau misalkan kalian mengalami hal-hal seperti itu, gitu. Jadi cukup luas juga ya sampai sejauh ini. Nah, selain itu ada 4 tema tambahan lagi, yaitu mengenai kemampuan hidup yang sehat. Bagaimana kita cara merawat tubuh, cara merawat alat kesehatan reproduksi. Kalau perempuan mungkin bagaimana caranya untuk mengelola kesehatan reproduksi ketika menstruasi misalnya, gitu. Jadi kemampuan, skill-skill yang bisa membuat hidup kita lebih sehat. Selain itu juga diajarkan yang biasanya masuk ke pelajaran biologi nih ya, soal perkembangan tubuh manusia, soal pubertas, kapan itu terjadi, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Dan sebetulnya nggak terbatas itu aja, tapi mengenai kalau misalkan mulai pubertas nih, lo harus ngapain gitu kan. Kan ada perubahan-perubahan nih,
Terus gimana cara menghadapi perubahannya, gimana cara menghadapi mungkin salah satu perubahan terjadi saat pubertas adalah kita jadi cenderung emosional misalnya. Gimana cara kita mengelola emosi kita? Atau misalkan laki-laki ada mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Kalau mimpi basah itu harus ngapain? Kalau perempuan menstruasi, gitu kan. Jadi nggak cuma pengetahuannya, tapi juga skill-skill atau kemampuan-kemampuan perilaku-perilaku yang bisa mendukung kita hidup semakin sehat. Nah, selain itu juga pendidikan seksual yang komprehensif membahas soal seksualitas dan perilaku seksual. Ini mencakup tadi tuh yang kondom, kontrasepsi gitu kan. Terus resiko berhubungan seksual tuh apa saja, itu juga termasuk ke pendidikan seksual yang komprehensif. Dan terakhir, pendidikan seksual yang komprehensif juga harus membahas soal kesehatan seksual dan reproduksi, mencakup misalnya infeksi menular seksual tuh apa saja sih, terus cara menyebarnya gimana, terus gejala-gejalanya apa saja gitu contohnya. Nah, dalam pendidikan seksual yang komprehensif sebetulnya menurut panduan ini gak cuman memberikan ilmu atau informasi aja. Ada 3 domain yang harus dipenuhi dalam sebuah kurikulum pendidikan seksual yang komprehensif. Pertama, udah pasti pengetahuan. Jadi informasinya harus diberikan, harus disampaikan. Nah, tapi nggak cuma sampai situ saja. Pendidikan seksual yang komprehensif juga harus menanamkan dan membentuk sikap-sikap yang mungkin bukan positif ya, tapi sikap-sikap yang sesuai, sikap-sikap yang baik yang terhadap hal-hal terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Contohnya mungkin sikap terhadap mimpi basah. Itu kan hal normal yang bisa jadi terjadi, dan kalau terjadi itu merupakan hal yang alami, bukan tanda bahwa lu pikirannya jorok atau gimana. Jadi membangun sikap yang positif terhadap hal-hal terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi, mimpi basah, menstruasi, terhadap alat reproduksi kita gitu kan. Kita mungkin suka malu-malu kalau nyebut kata penis atau kata vagina atau kata payudara karena ada stigma negatif tertentu yang dilekatkan ke kata-kata tersebut, seakan-akan organ yang ada di bagian bawah tubuh itu merupakan organ-organ yang kotor, yang jorok, yang nggak pantas disebutkan dengan nama yang sebenarnya. Jadi harus pakai nama samaran atau bukan nama samaran, pakai euphemism misalnya, pakai burung lah, titit lah, apalah gitu kan. Jadi kita harus membangun sikap yang positif terhadap hal-hal terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Kenapa? Karena menurut beberapa penelitian, sikap itu sangat berhubungan dengan perilaku. Contohnya aja misalnya kalau kita punya sikap yang negatif terhadap alat reproduksi kita misalnya, kita bisa jadi lebih enggan untuk merawatnya. Gitu. Jadi ada keterkaitan antara sikap dan juga perilaku. Nah, domain yang terakhir adalah tadi yang kita sudah sempat singgung, yaitu mengenai kemampuan dan perilaku. Jadi gak cuma diajarkan informasi aja, gak cuma ditanamkan sikap saja, tapi juga harus ditanamkan perilaku-perilaku terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Misalnya diajarkan kalau misalnya pertemanan sehat tuh ABCDE gitu. Lalu ketika misalkan sudah ada, kamu misalnya si anak ini udah melihat bahwa oh ini relasi yang gue jalan dengan teman gue yang satu ini tuh nggak sehat, terus harus apa gitu kan. Jadi nggak cuma informasi saja diajar, tapi ketika misalkan mereka menemukan pertemanan yang nggak sehat, mengalami pertemanan yang sehat, harus apa yang mereka harus perbuat. Ini juga merupakan domain yang penting dalam pendidikan seksual yang komprehensif. Jadi untuk merangkum ada 3 domain yang harus diajarkan, yaitu domain pengetahuan informasi, domain sikap, dan domain kemampuan dan perilaku. Ini salah satu contoh implementasinya. Kalau teman-teman sempat perhatiin kan ada tema relasi interpersonal. Nah, salah satu topiknya adalah topik mengenai relasi yang sehat dan tidak sehat. Kalau contoh yang ini untuk anak-anak usia 5-8 tahun. Pengetahuannya apa? Pengetahuan adalah ciri-cirinya tuh apa aja sih pertemanan yang sehat dan nggak sehat itu. Kalau nggak tahu ciri-cirinya ya gimana gitu kan. Informasi adalah langkah pertama, tapi bukan langkah terakhir. Itu harus kita tanamkan. Yang kedua adalah setelah kita udah bisa menjabarkan apa sih itu ciri-ciri relasi yang sehat dan tidak sehat, anak juga harus tanamkan sikap terkait dengan relasi yang sehat dan tidak sehat. Mereka harus diajar untuk menyadari bahwa ada loh relasi yang nggak sehat atau ada loh relasi yang sehat gitu di kehidupan ini gitu kan. Jadi diberikan contoh-contoh nyatanya. Setelah itu barulah kita membangun perilaku
terkait dengan topik ini. Kita membangun perilaku mengenai bagaimana kalian bisa memulai, membangun dan juga mempertahankan relasi yang sehat. Apa yang harus dilakukan kalau misalkan kalian mengalami relasi yang tidak sehat gitu. Jadi bukan cuma di otak aja, bukan cuma informasi aja, tapi juga sampai ke perilakunya. Itu yang juga harus ditanamkan dalam pendidikan seksual yang komprehensif. Nah, kalau kita udah sempat bahas sedikit singkat soal apa itu pendidikan seksual yang komprehensif, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan di Indonesia? Kondisinya gimana sih? Gitu. Nah, di sini Tabu mengambil data dari salah satu laporan tinjauan UNESCO. Jadi UNESCO sekitar 5 tahun lalu tuh pernah menerbitkan suatu laporan mengenai kondisi pendidikan seksual di berbagai negara di belahan dunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang mereka review. Nah, menurut review yang mereka lakukan, satu poin pertama yang mereka temukan adalah bahwa di Indonesia itu tidak ada kurikulum yang menyediakan slot khusus untuk pendidikan seksual yang komprehensif. Mungkin seperti yang teman-teman juga rasakan dalam ketika teman-teman sekolah, pendidikan seksual itu hanya diselipkan saja, misalkan diselipkan ke pelajaran biologi lah, diselipkan ke pelajaran penjaskes lah, diselipkan ke pelajaran agama lah, atau mungkin ada slot khususnya, tapi slot khususnya dalam 3 tahun di SMA misalnya cuma sekali setahun, atau dalam 6 tahun di SD cuma diajarin sekali di kelas 5, di kelas 6 gitu kan, dan itu cuma sehari doang gitu. Jadi masih belum ada slot khusus untuk pendidikan seksual yang komprehensif. Sebetulnya nggak apa-apa juga, jadi bukan harus kita ada mata pelajaran pendidikan seksual gitu kan, nggak harus seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bagi-bagi nih ke pelajaran yang sudah ada, kita sisipkan, kita harus pastikan bahwa apa yang disisipkan itu sudah mewakili semua hal yang perlu diajarkan terkait dengan pendidikan seksual gitu. Nah, poin kedua yang mereka temukan dalam tinjauan ini adalah bahwa materi pendidikan seksual yang disampaikan ini belum sesuai dengan standar internasional, belum sesuai dengan standar yang mereka gunakan. Selain itu, biasanya pendidikan seksual itu di Indonesia baru diajarkan di SMP dan di SMA saja. Lalu poin selanjutnya yang ditemukan oleh laporan ini adalah bahwa sekolah tidak diwajibkan untuk memberikan pendidikan seksual. Jadi nggak harus. Kalau misalkan sekolahnya nggak nyaman dalam memberikan pendidikan seksual, atau kalau misalkan gurunya nggak nyaman ngebahas soal topik-topik kesehatan reproduksi, ya mereka bisa opt out, karena ini bukan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh semua orang. Kenapa? Karena ke poin terakhir bahwa Indonesia belum memiliki kebijakan tersendiri untuk penyelenggaraan pendidikan seksual yang komprehensif. Jadi itu adalah 5 poin utama yang ditemukan oleh tim peninjau UNESCO terkait dengan pendidikan seksual komprehensif di Indonesia. Nah, kenapa sih kalau misalkan pendidikan seksual itu cenderung enggan diberikan, kenapa kita malu-malu, kenapa ada stigma? Salah satu hal yang berpengaruh adalah bahwa ada pemahaman bahwa pendidikan seksual itu bukan untuk anak-anak, hanya untuk orang dewasa. Karena kita mungkin normanya adalah bahwa aktivitas seksual itu dilakukan setelah menikah, setelah berusia 18 tahun misalnya, setelah sudah dewasa. Padahal pertama, pendidikan seksual itu bukan cuma mencakup seks aja, tapi kedua, bahwa pemahaman bahwa seks itu merupakan sesuatu yang harus diketahui orang dewasa itu merupakan hal yang pemahaman yang salah. Karena nyatanya, menurut satu survei misalnya di 5 kota besar, sekitar 33% remaja yang menjadi partisipan itu sudah pernah melakukan aktivitas seksual setidaknya 1 kali. Nah, menurut survei yang lain, ini yang lebih komprehensif surveinya karena merupakan survei nasional, jadi sampelnya juga cukup representatif. Dari orang-orang muda yang mengikuti survei tersebut, orang-orang berusia 15-24 tahun, sekitar 8% sudah pernah melakukan hubungan seksual setidaknya sekali. Dan ingat bahwa orang-orang muda yang ikut survei ini, yang datanya dicantumkan yang 8% ini, itu belum menikah. Jadi misalnya waktu mereka umur 24 tahun, ya udah lebih dari 18 tahun karena sudah dewasa, mereka belum menikah gitu. Yang seharusnya menurut norma kita itu gak ada tuh aktivitas seksual sebelum menikah, tapi nyatanya ada. Dan ketika ini terjadi
dan kita tidak melengkapi anak-anak kita tidak melengkapi orang-orang muda kita dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi, maka akibatnya jadi ya fatal gitu kan. Jadi berhubungan seksual secara nggak aman, misalnya kehamilan jadi kehamilan yang tidak direncanakan, infeksi menular seksual, HIV/AIDS gitu. Nah, contoh lain nih soal dampak dari kurangnya pendidikan seksual. Bisa ada satu kasus yang kalau teman-teman lihat di mana komisioner KPAI itu salah satu komisioner itu menyebutkan bahwa kehamilan itu bisa terjadi kalau misalkan cowok itu ejakulasi di kolam renang, makanya dianjurkan dibilang dipisah aja kolam renangnya karena bisa terjadi kehamilan, padahal itu nggak betul. Lalu contoh lain juga salah satu kasus yang sempat viral, ada perempuan yang diajak berhubungan seksual sama pacarnya dengan dalih bahwa si pacarnya ini kekurangan sel darah putih, dan salah satu cara untuk mengobati kekurangan itu adalah dengan berhubungan seksual karena si cairan ejakulasi ini dibilang bahwa itu ada sel darah putihnya. Padahal kan yang dikeluarkan itu walaupun putih warnanya, yang dikeluarkan itu bukan sel darah putih tapi sperma. Ini merupakan contoh-contoh kasus yang mengilustrasikan dampak dari pendidikan seksual komprehensif yang kurang. Nah, kalau misalkan contoh surveinya, kalau misalnya contoh secara di masyarakat luas itu gimana sih? Ini survei yang cukup kecil yang kita lakukan dengan 120 orang muda usia 13-17 tahun yang menunjukkan bahwa pengetahuan pendidikan seksualnya itu masih kurang banget. Misalnya ada 59% anak muda yang berpartisipasi ke survei tabu ini yang menganggap bahwa kehamilan dapat dicegah dengan mencuci vagina setelah seks, padahal itu sama sekali nggak bisa. Atau ada juga 78% yang menganggap bahwa mandi air panas bisa mencegah kehamilan, padahal sama seperti yang pertama, hal tersebut tidak benar. Mungkin kalau kita lihat gitu hasil surveinya ini, kita kebingungan kok ada gitu ya orang-orang yang sampai bisa percaya bahwa kalau mandi air panas itu bisa mencegah kehamilan. Ya ada, nyatanya ada. Dan kenapa? Karena mereka tidak diajarkan pendidikan seksual, tidak diajarkan hal-hal terkait kesehatan reproduksi yang betul. Jadi informasi mereka cari di tempat-tempat yang mungkin nggak bisa diandalkan, yang tidak valid gitu. Lalu ini juga survei yang lebih luas yang dilakukan secara nasional yang menunjukkan bahwa di Indonesia per tahun 2017 kemarin survei yang dilakukan bahwa kurang dari 40% laki-laki dan perempuan muda, hanya kurang dari 40% yang mengetahui kapan masa subur perempuan. Yang lainnya tahu ada siklus menstruasi gitu kan, tapi nggak tahu kapan sih sebetulnya perempuan tuh paling suburnya kapan gitu. Selain itu juga hanya kurang dari 60%, sekitar 50%-an yang tahu bahwa kehamilan itu dapat terjadi lewat satu kali berhubungan seksual. Jadi sisanya sekitar 40%-an nggak tahu tuh bahwa lo berhubungan seksual sekali aja udah bisa hamil. Dampaknya jadi mungkin mereka merasa nggak terbebani atau merasa bahwa aktivitas seksual itu merupakan hal yang no big deal karena apa? Ya gue kan cuma melakukan cuma sekali, nggak berkali-kali, nggak sering-sering, jadi nggak mungkin dong nggak hamil. Padahal satu kali saja sudah cukup gitu. Nah, selanjutnya pengetahuan yang kurang ini tertranslate ke perilaku yang beresiko. Dimana misalkan dicatat bahwa oleh survei yang sama bahwa hanya sekitar 20% laki-laki dan perempuan yang menggunakan kondom saat mereka pertama kali berhubungan seksual, dan hanya sekitar 40% dan 40% perempuan dan 20% laki-laki yang menggunakan kondom ketika mereka terakhir kali berhubungan seksual. Jadi pengetahuan kurang itu juga tercermin ke perilaku di mana mereka melakukan lebih banyak tindakan-tindakan yang beresiko. Nah, kalau kita udah tahu bahwa dampaknya tuh buruk, tadi kan dampaknya jadi nggak tahu lah kapan masuk perempuan, jadi pakai kondomnya kurang, atau misalkan jadi percaya bahwa kehamilan bisa dicegah dengan mandi air panas. Kenapa kita mesti enggan untuk mendiskusikan hal ini? Faktor pertama yang berpengaruh adalah kita merasa bahwa hal ini bukan hal yang pantas, tidak hal yang perlu,
dan kita nggak mau pokoknya mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Menurut banyak orang ini merupakan hal yang tabu, hal yang nggak pantas didiskusikan di khalayak ramai. Kalau misalnya ngomong soal seks, harus bisik-bisik biar nggak ketahuan orang lain, malu kalau ketahuan. Atau misalkan kalau kita mau menunjuk ke alat kelamin kita, harus pakai nama euphemism, nggak boleh pakai nama officialnya. Kalau sebut penis, kalau langsung kita gitu kan, kayak ada seakan-akan ada kata yang salah dengan kata penis, padahal itu kan sama aja dengan kata tangan, kepala, badan. Itu merupakan kata yang menunjuk kepada bagian tubuh, gitu kan. Kenapa kita harus malu menyebutkan hal yang satu ini gitu? Bukan kita harus teriak-teriak penis terus setiap kali gitu di jalanan gitu. Lu setelah ini keluar bawa terus teriak-teriak penis gitu kan. Nggak gitu juga. Tapi poinnya adalah kita nggak perlu malu kalau misalkan kita mau mendiskusikan hal-hal terkait dengan alat kesehatan dan reproduksi. Nah, faktor kedua yang berpengaruh ke kurangan pendidikan seksual yang komprehensif ini adalah adanya mitos atau pemahaman yang salah bahwa pendidikan seksual mendorong seks bebas, bahwa kalau lu mengajarkan anak-anak soal seks, mereka bakal melakukan hubungan seksual. Mungkin sekilas itu masuk logika. Oh iya, kalau lu tahu sesuatu, lu bakal lebih cenderung melakukannya, gitu kan. Mungkin sekilas itu masuk logika. Tapi setelah ditelaah lagi oleh orang-orang yang memang passionate di bidang ini, mereka menemukan bahwa dampaknya justru sebaliknya. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan seksual komprehensif cenderung untuk menunda hubungan seksual pertama mereka. Ini catatan ini dilakukan penelitian di luar, kebanyakan di Amerika Serikat, di mana normanya sedikit berbeda dengan kita. Tapi bahkan di norma mereka yang kita anggap terbuka, yang normanya tuh nggak lagi lu seks hanya boleh kalau menikah, bahkan di norma di budaya yang norma seperti itu saja, pendidikan seksual yang komprehensif itu malah menunda, bukannya mendorong gitu. Mereka malah menunda usia aktif seksual pertama kali. Kenapa? Mungkin karena anak-anak mereka lebih tahu apa sih resikonya. Karena mereka udah tahu resikonya dengan lebih komprehensif, mereka jadi bisa lebih menimbang-nimbang dengan lebih bijaksana bahwa ada resiko-resiko yang mereka nggak mau ambil, dan jadi mereka nggak melakukan aktivitas yang beresiko tersebut gitu. Ditemukan juga bahwa bukannya menambah aktivitas seksual, malah pendidikan seksual yang komprehensif mengurangi jumlah aktivitas seksual dan pasangan seksual. Selain itu juga ditemukan bahwa pendidikan seksual yang komprehensif itu membuat anak-anak yang sudah aktif secara seksual nih lebih sering menggunakan kondom gitu. Tentu pendidikan seksual juga berperan penting dalam pencegahan dan menekan kekerasan seksual, karena pendidikan seksual juga mengajarkan hal-hal seperti konsen atau persetujuan seksual. Sebuah konsep yang mungkin bagi orang-orang dewasa pun masih belum dimengerti dengan baik. Misalnya masih ada yang mengira bahwa status hubungan sebagai suami istri misalnya itu merupakan legitimasi terhadap hubungan seksual, bahwa kayak kalau misalkan udah menikah, yang pertama lu boleh, dan yang kedua adalah kalau misalnya pasangan lu mau, ya lu harus selalu mau, lu nggak punya hak untuk menolak. Padahal itu adalah hal yang salah, itu hal yang tidak benar. Kita semua, siapapun itu memiliki hak untuk menolak aktivitas seksual. Lalu yang terakhir, bahwa pendidikan seksual itu meningkatkan pengetahuan dan juga sikap terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Gitu teman-teman. Jadi gue harap diskusi kita hari ini memberikan insight terhadap teman-teman mengenai kondisi pendidikan seksual di Indonesia seperti apa saja yang masih kita perlu perbaiki, dan juga memberikan pengetahuan dan pengertian bahwa pendidikan seksual yang komprehensif itu bukan sesuatu yang jahat dan perlu dihindari, tapi merupakan sesuatu yang baik dan perlu kita implementasikan. Kalau mungkin sekarang kita nggak ada kurikulumnya, ya kita mulai dengan mencari informasi terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi di sumber-sumber yang terpercaya gitu. Kalau tanya ke dokter gitu kan, atau kunjungi situs-situs seperti Tabu, atau situs-situs yang terpercaya gitu, yang sudah diverifikasi oleh dokter, misalnya kayak dokter atau misalkan ke dokter Gen Z. Jadi kita jangan malu dan jangan enggan untuk mencari informasi soal kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan di subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video Tabu selanjutnya.
Bye bye.